Banyak yang mikir, biar kita nggak gampang kepancing emosinya, kita tuh harus belajar bodo amatan sama omongan orang. Padahal orang yang paling tenang itu bukan yang paling cuek. Mereka yang paling ngerti gimana ngatur emosi sebelum emosi itu yang akhirnya mengontrol mereka. Dan ini penting banget karena emosi yang kepancing dan dibiarin numpuk terus, itu yang paling banyak ngedrain kesehatan mental kamu tanpa kamu sadarin. Hai, nama aku Ninda, aku udah 16 tahun kerja di korporat, dan ini hal yang dulu sering banget aku hadepin. Chat dari bos yang nadanya ambigu aja bisa aku pikirin seharian. Nah, tapi aku baru beneran paham setelah belajar lebih dalam soal psikologi dan neuroscience bahwa ada caranya supaya kita bisa jadi orang yang lebih tenang dan gak mudah terpancing emosinya. Di video ini aku mau bahas 4 kebiasaannya, dan kebiasaan terakhir adalah yang paling sering di skip sama orang. Padahal itu yang bikin orang beneran berhenti ngetes kesabaran kamu. Nah, kebiasaan pertama, sadarin diri sendiri pas lagi reaktif. Nah, kamu coba bayangin, jam 9 malam kamu lagi santai, terus handphone kamu bunyi. Ternyata ada chat dari bos kamu. Dia bilang, contohnya, tolong update progres yang tadi siang ya, titik. Dan gak ada tanda seru, gak ada kata-kata nyalahin, nadanya beneran flat aja. Nah, tapi kepala kamu langsung berinterpretasi. Jangan-jangan dia kesel, jangan-jangan besok kena semprot. Nah, semalaman itu kamu jadi overthinking, mikirin balasan paling aman di kepala kamu. Padahal besok paginya ternyata bosnya tuh cuma ada ide baru buat si kerjaan itu, dan dia nggak maksud apa-apa. Dan bahkan dia sendiri sebenarnya nggak sadar itu udah malam pas dia ngechat kamu. Nah, tapi reaksi kamu ternyata jauh lebih gede dari kejadian yang akhirnya terjadi gitu. Nah, ini yang namanya adalah amygdala hijack, dan istilah yang disebut sama psikolog Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence. Intinya, begitu otak kamu ngerasa ada ancaman, sekecil apapun ancaman itu, amigdala atau sistem alarm di otak kita langsung ambil alih duluan. Dan jauh sebelum prefrontal cortex atau bagian otak yang mikir logis ini teraktifkan. Dan ini semua kejadian tanpa kamu sadarin. Makanya chat yang sebenarnya biasa aja bisa langsung kebaca tuh kayak ancaman. Dan kamu pun jadi kebawa. Nah, apa sih kebiasaan yang bisa kamu coba? Karena masalahnya kejadian tanpa kamu sadarin, cara benerinnya juga harus lewat kesadaran. Nah, di buku Emotional Intelligence tadi, disebutin bahwa salah satu skill penting dari emotional intelligence itu namanya self-awareness. Dan cara paling gampang buat ngelatihnya itu simple banget. Sebutin apa yang kamu rasain, pakai kata-kata yang spesifik. Jadi di contoh tadi, bukan sekedar aku kesel, tapi misalkan aku ngerasa dicurigain karena apapun yang lagi kamu rasain itu. Nah, ada juga research dari neuroscientist di UCLA yang buktiin ini beneran ngaruh ke otak. Begitu kamu nyebutin emosi sespesifik itu, amigdala yang tadi nyala kelihatan langsung turun di hasil scan otak fMRI. Dan prefrontal cortex, bagian otak yang berpikir logis, jadi aktif. Jadi begitu ada yang nge-trigger kamu, sebelum balas apapun, coba kamu pause dan pikirin, pertama, aku ngerasa emosi spesifik apa dan karena kejadian apa. Kayak chat bos yang tadi misalkan, aku ngerasa dicurigain karena nggak kerja maksimal. Dan kedua, tanya ke diri sendiri juga, apakah ada hal yang lebih besar yang diam-diam aku kaitkan ke momen ini? Soalnya reaksi yang segede itu buat satu chat doang, kadang tuh terkait dengan sesuatu yang lebih besar di kepala kamu. Nah, kayak contoh tadi, apakah ternyata aku takut ini nunjukin aku nggak capable buat posisi ini? Nah, begitu bisa kamu pikirkan secara rasional, kamu jadi lebih bisa menstrukturkan kejadian ini di pikiran kamu, bahwa ini cuma satu chat, bukan penentu masa depan kamu di kantor. Dan kepala kamu otomatis bakal jadi lebih jernih. Nah, begitu kamu bisa sebutin apa yang kamu rasain, kamu juga jadi yang pegang kendali, bukan reaksi otomatis otak kamu. Nah, tapi nyebutin perasaan doang, kadang tuh belum tentu cukup. Kebiasaan kedua, riset badan dulu baru respon. Nah, balik lagi ke chat bos jam 9 malam tadi ya. Kalau kamu langsung balas detik itu juga, apalagi sambil masih mikirin worst case yang kamu ciptain sendiri, biasanya balasan yang keluar itu juga jadi lebih defensif atau malah jadi kayak nyolot dikit. Padahal kamu juga nggak niat gitu sebenarnya. Dan yang paling ironis, chat itu sebenarnya juga nggak butuh dibalas malam itu juga. Di contoh tadi, bosnya cuma lagi kepikiran suatu ide misalnya, bukan tiba-tiba minta dikirim kerjaannya saat itu juga. Jadi ini semua soal timing. Karena emosi itu duluan muncul di badan sebelum sempat diproses sama bagian otak yang mikir logis tadi. Jadi kalau kamu langsung balas pas lagi di puncak emosi, yang ngomong itu badan kamu yang lagi panas, bukan kepala kamu yang lagi jernih. Nah, makanya balasan yang paling sering kamu sesalin itu adalah biasanya yang keluar dalam 30 detik pertama setelah kamu baca sesuatu yang bikin emosi naik. Nah, ada satu teknik simple dari Andrew Huberman yang udah divalidasi lewat research juga, namanya physiological sigh. Intinya, tarik nafas yang dalam dari hidung, dan sebelum dibuang, tarik lagi sedikit nafas pendek. Terus buang nafas pelan-pelan lewat mulut. Cukup 2-3 kali aja. Dan itu udah cukup buat nurunin level stres di badan kamu secara langsung.
Soalnya teknik ini tuh bantu buang kelebihan karbon dioksida yang numpuk pas kamu lagi tegang. Jadi kebiasaan yang bisa kamu coba, sebelum bales chat bos yang tadi itu, atau chat apapun yang bikin kamu kepancing, taruh atau jauhin dulu handphonenya. Lakukan physiological sigh 2 sampai 3 kali, baru abis itu putusin apa yang kamu mau ngomong. Kalau lagi di depan orangnya langsung, cukup ambil nafas itu diem-diem sambil dengerin mereka ngomong. Kamu nggak harus buru-buru juga sambil ngejawab buat kelihatan sigap. Justru orang yang paling tenang itu bukan yang paling cepat balas, tapi yang paling ngerti kapan sesuatu emang butuh direspon sekarang, dan kapan bisa nunggu sampai kepala kamu lebih jernih. Tapi nggak semua chat atau komentar itu senetral contoh chat bos tadi ya. Seringkali emang ada yang beneran nyelkit atau ganggu. Ya, mau itu kritik langsung dari teman kerja atau sindiran dari keluarga. Dan buat yang kayak gitu, riset badan doang sebenarnya emang nggak cukup. Kamu butuh ngerti juga kenapa komen-komen itu bisa segitu ganggunya. Nah, kebiasaan ketiga, filter reaksi orang sebelum ditelan. Oke, let's see kamu post di sosial media soal keputusan resign dari kerjaan kantoran buat mulai usaha sendiri. Nah, ada yang komen, wah sayang banget ya, giliran punya kerjaan malah resign. Ada juga misalnya yang komen, wah gambling banget ya hidupnya. Padahal kamu sebenarnya juga gak nanya pendapat dia kan? Nah, kritik atau komen kayak gini seringnya tuh muncul pas apa yang kamu lakuin bikin orang lain itu gak nyaman sama hidup mereka sendiri. Jadi contohnya orang yang komen ya gambling banget ya hidupnya tadi, bisa jadi dia sendiri pengen resign tapi nggak berani-berani misalnya. Terus lihat kamu ngambil langkah itu bikin dia jadi mikirin hal yang selama ini dia hindarin. Dia nggak tahu cara mengolah rasa nggak nyaman itu, jadi dia lempar aja ke kamu lewat komen. Nah, ada cara biar bisa bantu kamu memproses ini. Yang pertama, coba pikirin apakah komen ini emang nyentuh value yang kamu percayain, atau ini cuma soal dia nggak nyaman lihat kamu yang hidup kayak gini. Nah, kalau jawaban yang pertama soal value, itu worth direnungin karena mungkin itu emang komen yang konstruktif. Tetapi kalau jawabannya kedua bahwa itu ya sekedar pendapat dia aja dan nggak terkait sama value kamu, ya artinya nggak perlu kamu peduliin. Biarkan aja dia berpendapat seperti itu. Nah, tapi kebalikannya juga bisa sama bahayanya. Kamu iseng post story lagi soal suka masak misalnya, ternyata banyak yang nge-like dan support. Wih, rajin banget ya, inspiring. Jadi kamu terus bikin konten kayak gitu terus karena suka dengan validasinya. Padahal sebenarnya, let's say kamu ternyata udah mulai nggak enjoy karena juga udah nggak ada waktu buat masak dan konten. Itu kan sebenarnya jadi nggak align lagi sama kamu. Nah, ini yang penting. Kalau standar buat menilai diri kamu asal dari luar atau external validation, dari kritik atau pujian orang, ya kamu jadi bakal gampang goyah. Hari ini dipuji, banyak yang like, jadi ngerasa hebat dan termotivasi. Besoknya dikritik, langsung ngerasa gagal. Padahal kamu orang yang sama dan kamu masih tujuan yang sama. Jadi pujian yang kamu dapat itu cuma nunjukin apa yang mereka suka. Itu pendapat mereka. Bukan berarti itu emang yang paling kamu suka atau paling baik buat kamu. Jadi yang seharusnya jadi patokan itu adalah value kamu sendiri, bukan reaksi orang lain pada hari itu atau kapanpun itu. Nah, kebiasaan yang bisa kamu coba. Tiap kali kamu dapat reaksi yang bikin kamu pengen berubah, entah itu kritik yang nyakitin atau pujian yang bikin kamu pengen mengulang sesuatu, kamu perlu tanya nih ke diri sendiri, ini apakah emang sejalan sama value aku atau cuma soal pendapat mereka saat ini? Kalau itu emang value kamu, ya wajar didengerin. Tapi kalau itu cuma sekedar pendapat orang dan itu nggak align sama value kamu, mau itu kritik atau pujian ya nggak usah dipikirin. Karena itu juga nggak akan berdampak juga untuk kehidupan kamu. Dan kamu pun juga nggak bisa mengontrol mereka. Jadi ingat aja bahwa reaksi orang, mau itu pujian atau kritik, itu nggak pernah beneran jadi bukti soal siapa kamu. Dan justru orang yang paling gampang kehilangan diri sendiri, itu yang paling sering ngukur value dirinya dari gimana ke orang lain bereaksi. Mau itu reaksi baik atau reaksi buruk. Nah, tapi masih ada satu kebiasaan terakhir yang paling suka di skip sama kita. Kebiasaan keempat, kasih batasan yang ada konsekuensinya. Nah, ini yang paling banyak orang suka salah paham. Kamu punya bos yang tetap ngechat kerjaan di luar jam kerja. Padahal kamu udah pernah bilang itu ganggu waktu istirahat kamu. Tapi minggu depannya akhirnya kejadian yang sama terjadi lagi. Nah, menurut buku Set Boundaries and Find Peace, batasan atau boundaries itu sebenarnya punya dua bagian. Pertama, apa yang kamu butuhin dari dia, dan apa yang bakal kamu lakuin kalau itu tetap dilanggar. Misalnya, kalau kamu bilang, bos boleh nggak jangan chat malam-malam lagi. Nah, itu baru bagian pertama yang masih sebatas permintaan dan bukan batasan. Padahal bagian kedua itu yang lebih penting lagi, yang bikin orang lain beneran ngerti bahwa ada harga yang harus dibayar atau a cost to pay kalau dia tetap ngelakuin hal yang sama. Jadi misalnya kalau kamu lakuin dua bagian itu dan tetap di kasus yang bos tadi, responnya
Ya, kamu bilang, "Bos, mohon maaf ya, mulai sekarang biar kerjaanku tetap maksimal pas jam kerja. Kalau ada chat soal kerjaan malam-malam di luar jam kerja, aku baca dan responnya besok pagi ya, kecuali emang ada yang urgent." Dan begitu kamu biasa nyampein dua-duanya sekaligus, yaitu permintaan dan konsekuensi, kamu juga sekalian lagi latihan buat ngomong yang lebih tegas. Karena berkomunikasi dengan format ini tuh juga nggak ngasih ruang buat kamu berbahasa basi. Jadi kalau aku recap, ada 4 kebiasaan yang tadi kita bahas. Yang pertama, sadarin diri kamu pas lagi merasa emosinya kepancing. Yang kedua, riset badan dan kasih waktu sebelum memberi respon. Yang ketiga, filter reaksi orang, pastiin yang kamu pikirin hanya yang searah atau memberikan kritik konstruktif ke values kamu. Dan keempat adalah kasih batasan yang jelas dengan konsekuensinya. Belajar buat nggak gampang kepancing itu emang bukan berarti kamu jadi orang yang nggak peduli apa-apa lagi. Itu cuma berarti kamu berhenti biarin orang lain yang mengontrol gimana harimu berjalan dan gimana kamu merasa tentang diri kamu sendiri. Sekarang share pendapat dan pengalaman kamu juga ya di comment section biar kita saling belajar. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.